Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Rizky Walansari, biasa dipanggil Bu Rizky. Bisa juga Bu Wulan, apa aja deh dipanggilnya. Yang penting kalian seneng ya. Tapi panggilnya masih yang kategori nama Ibu ya, bisa Rizky, Wulan, atau Sari. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita apa sih, Bu? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, tada, ada dua ya. Pertama, mengenal konsep bilangan pecahan, dan yang kedua yaitu menyederhanakan bilangan pecahan serta mencari pecahan senilai. Ingat-ingat ya, semoga kita hari ini bisa mencapai semua tujuan pembelajaran itu ya, solih-solihah. Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika tentang konsep pecahan. Ibu yakin solih-solihah semuanya sudah paham apa itu pecahan ya. Jadi Ibu ingin mengulas atau mereview materi kalian di saat kelas 4 kemarin. Ibu yakin kalian sudah belajar tentang pecahan, tapi Ibu ingin mengulas sedikit. Jadi soleh-solihah, apakah kalian tahu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi contoh bilangan bulatnya itu seperti ini. Ya, ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu kategori bilangan bulat. Sedangkan bilangan pecahannya ada di mana, Bu? Ya, bilangan pecahan itu ada di antara bilangan-bilangan bulat tersebut. Jadi kalau sebelum menuju ke angka 2, di tengah-tengahnya itu adalah bilangan-bilangan pecahan. Atau bisa juga kita lihat sebagai koma atau bilangan desimal. Angka desimal. Jadi kalau pecahan ini misalnya satu dibagi 2 kan 0,5 atau 1/2, ya kan? Nah, 1/2 itu bilangan pecahan, dia itu di antara 2, di antara 1 dan 2. Itu letaknya 0,5, dia di tengah-tengah. Nah, ini yang disebut dengan pecahan. Biar solih-solihah itu nggak bingung nulis koma-komanya, kita ubahlah bentuknya ke bentuk pecahan. Jadi, apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Tapi ingat, walaupun A dan B ini harus bilangan bulat, tapi penyebut itu tidak boleh angka 0. Penyebut itu bilangan bulat selain 0 ya. Jadi ingat-ingat ya solih-solihah, penyebut itu tidak boleh angka 0 walaupun penyebut itu harus bilangan bulat. Dan tahukah kalian bahwa pecahan itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran? Ada di surat An-Nisa dan juga di surat Al-Muzammil. Seperti ini. Di surat Al-Muzammil dijelaskan tentang pembagian waktu. Ada 1/2 malam, 1/3 malam, 2/3 malam. Nah, 1/2 itu kalau ditulis di bentuk pecahannya, dia itu 1/2. 2/3 ya 2/3 itu termasuk ke dalam kategori pecahan. Masya Allah banget ya, kita hari ini belajar matematika yang dimana ilmunya sudah dibahas di dalam Al-Quran. Masya Allah, semoga solih-solihah menjadi siswa yang soleh, juga yang intelektualnya berprestasi. Jadi, insya Allah kita selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan terbagi menjadi 3. Pertama, pecahan sebagai pembagian. Yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Nah, sekarang kita mau bahas yang pertama nih. Nah, soleh-solihah, perhatikan.
Di sini ada sebuah pembagian yaitu 2 bagi 8. Nah, pembagian 2 bagi 8 ini bisa kita ubah menjadi sebuah pecahan, yaitu kita tulis 2 per 8, di mana 2 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Bagaimana soleh-solihah sampai sini? Apakah kalian paham? Di bentuk selanjutnya, ini ada pecahan sebagai perbandingan. Kita bisa lihat di sini ada 24 apel dan ada 30 jeruk. Nah, 20 apel dan 30 jeruk, 24 apel dan 30 jeruk, jika kita bandingkan, maka kita bisa tulis ke dalam bentuk pecahan, yaitu 24 per 30 atau 24 bagi 30. Seperti itu ya, solih-solihah. Coba sekarang kalian perhatikan. Kalian tebak nih, di sini ada berapa apel? Ada 12 apel hijau ya, dan ada berapa lemon? Ada 18. Oke. Jadi sekarang kalian ubah bentuk perbandingan ini ke dalam bentuk pecahan. Seperti apa, salih-salihah? Adakah yang tahu di antara kalian jawabannya seperti apa? Ya, jadi jawabannya adalah bentuk pecahannya seperti apa? Berapa? Iya, benar sekali. 12 banding 18. Bentuk pecahannya adalah 12 per 18. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga kalian semua bisa paham tentang materi pada hari ini. Ibu lanjut, yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, kita lihat di sini ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 2 bagian ini adalah warna yang berbeda. Nah, 2 bagian ini ceritanya diarsir ya, salih-salihah. Jadi, ada satu persegi panjang dibagi menjadi 4 dan 2 bagiannya diarsir menjadi warna kuning. Ini kita tulis, kita ubah nih ke bentuk pecahan. Gimana bentuk pecahannya? Yaitu 2 per 4, di mana 2 adalah bagian yang diarsir dan 4 adalah jumlah keseluruhan dari persegi tersebut. Jadi 2 per 4, 2 pembilang, 4 penyebut. Kemudian kita perhatikan lagi di sini ada sebuah lingkaran. Satu lingkaran ini diubah menjadi berapa potong itu? Ada 8. Nah, dari 8 bagian itu ada 2 bagian yang diarsir ya. Jadi, jika kita ubah ke bentuk pecahan, bentuknya menjadi 2 per 8. Baik, salih-salihah, selanjutnya kalian bisa tebak apa jawaban dari gambar tersebut. Di situ ada 8 bagian dari sebuah lingkaran dan ada 3 bagian yang hilang. Kira-kira apa jawabannya? Bagaimana bentuk pecahannya dari gambar tersebut? Kalian tebak ya. Kalian jawab, semoga jawabannya benar. Sudah? Sudah dijawab. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu ada membagi bilangan tersebut dengan bilangan yang sama, atau cara yang kedua yaitu mengkalikan bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu dengan cara membagi bilangan yang sama. Oke, sekarang kita menentukan pecahan senilai dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Dibagi dengan angka yang sama berarti di sini coba kita perhatikan, di sini ada pecahan 24 per 36. Pecahan 24 per 36 ini pertama kita bagi dengan angka 2 per 2.
yang atas pembilangnya kita bagi dengan angka 2 dan penyebutnya kita bagi juga dengan angka 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Jadi jawabannya adalah 12 per 18. Nah, jadi pecahan 24 per 36 ini senilai dengan pecahan 12 per 18. Kemudian selanjutnya kita bisa bagi angka 24 per 34 pecahan ini dengan angka 3 per 3 ya. 24 kita bagi 3 hasilnya 8, kemudian 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah 8 per 12. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan pecahan 24 per 36 ini senilai dengan dua pecahan ya. Yang pertama ada 12 per 18 dan yang kedua senilai dengan 8 per 12. Seperti itu ya, solih-solihah. Bagaimana? Apakah mudah? Selanjutnya, kita menentukan pecahan senilai dengan cara mengkalikan dengan dua bilangan yang sama. Kita kaliin nih, dua bilangan yang sama. Coba kita lihat, di sini ada 2 per 8. Nah, 2 per 8, jika kita kalikan dengan angka 2 per 2, pecahan 2 per 2, itu hasilnya 2 dikali 2, 4, 8 dikali 2, 16. 2 per 16 ya, jadi jawabannya. Kemudian, selanjutnya kita kalikan dengan angka 3. Nah, 2 dikali 3, 6. Kemudian 8 dikali 3, 24. Jadi 6 per 24. Nah, jadi bisa kita simpulin nih, soleh-solihah. Kalau pecahan 2 per 8 ini senilai. Baik, soleh-solihah. Setelah kalian mengerjakan, Ibu harap bisa lebih memahami materi konsep pecahan pada kali ini. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Bu Rizky via WhatsApp atau nanti di saat kita Google Meet ya, soleh-solihah. Sekian video dari Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.